Oke, ya. Jadi kita coba untuk mengingat kembali ya. Jadi kurva IS ya, pasar barang ya. Jadi kurva IS ini menunjukkan hubungan antara tingkat bunga dengan pendapatan ya. Jadi punya slope yang negatif ya. Ini kurva IS ya. Kemarin kita sudah bahas kurva IS. Ini kurva IS itu akan ke kanan kalau ada kebijakan fiskal ya. Jadi contohnya ada penambahan pengeluaran pemerintah ya. Jadi dengan penambahan pengeluaran pemerintah maka kurva IS-nya akan bergeser ke kanan ya. Jadi kalau kita contohkan ini seperti ini ya. Jadi pada saat nih ya pertama ya, jadi pada kondisi pertama ya keseimbangannya di sini ya, mana tingkat suku bunganya R, Y-nya Y1 ya. Kemudian setelah ada peningkatan pengeluaran pemerintah, G-nya naik dari G1 menjadi G2 ya, maka akan ada peningkatan pengeluaran expenditure ya. Jadi pengeluaran ekspenditurnya akan meningkat sehingga keseimbangannya ada di Y2. Ya. Jadi karena ini kebijakannya fiskal, ya, maka kalau ada kenaikan G, L-nya tidak meningkat, maka IS-nya akan bergeser ke kanan. Ya. Jadi saya ulang, ya. Jadi keseimbangannya itu di Y1, G-nya adalah G1 ya. Kemudian ada pengeluaran meningkat dari G1 menjadi G2 ya. Maka keseimbangannya adalah di Y2. Ya. Y2. Jadi pada saat pengeluaran pemerintah ya, maka akan menambah pendapatan nasional sebesar apa? Sebesar multiplier ya, kalikan delta G-nya. Maka IS-nya akan bergeser ke kanan sebesar delta Y-nya itu sebesar angka multiplier kali perubahan pengeluaran. Ya. Ini ya. Jadi ini kalau sama aja kalau kebijakannya dengan menurunkan tingkat pajak. Jadi kalau pajaknya turun maka C-nya naik ya. Jadi kalau pajaknya turun maka C-nya naik. Ya, C-nya naik maka Y-nya akan naik. Ini ya, ini adalah kebijakan fiskal ya. Ini akan menggeser kurva IS-nya, pasar barangnya. Ya. Jadi kalau kita coba dengan menurunkan tingkat pajaknya pada saat keseimbangannya di Y ya, di Y1 ya. Apabila ada penurunan pajak maka akan menggeser IS-nya ke kanan. Jadi berapa besarnya perubahannya ya. Jadi perubahan bergesernya itu adalah sebesar delta T kali B per 1 min B atau B per MPC atau MPC per MPS ya. Keseimbangannya adalah di titik B. Nah, itu akan diikuti dengan kenaikan tingkat suku bunga ya. Jadi pada saat ada pajak maka pendapatannya akan naik ya. Jadi pendapatannya naik ya, maka keseimbangannya akan dibesar di Y2 ya, di Y2. Kemudian karena pendapatannya naik maka diikuti dengan kenaikan suku bunga. Masih ingat ya, jadi pada saat pendapatannya naik maka permintaan uangnya akan naik. Karena permintaan uangnya naik maka suku bunganya akan naik ya. Jadi ini ya, ini kalau pajaknya diturunkan ya. Jadi ini contohnya kalau pajaknya diturunkan
pada saat pajaknya itu turun, konsumsinya naik, ya. Jadi konsumsinya naik, ya. Nah, kalau konsumsinya naik, maka pendapatannya akan naik. Berapa pendapatannya naik? Pendapatannya akan naik sebesar, ya, sebesar multiplier pajak, ya, sebesar multiplier pajak. Ya, ini kebijakan fiskal, ya, akan menggeser kurva IS-nya ke kanan kalau ekstraktif, ya, ke ekspansi, ya. Jadi kalau ekspansi maka kurva IS-nya akan ke kanan. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Jadi kebijakan fiskalnya ini bisa menggeser, kebijakan fiskal ekspansi bisa menggeser kurva IS-nya ke kanan, ya. Jadi G-nya naik, keseimbangannya naik di sini, maka IS-nya ke kanan. Ya. Jadi kalau digambarkan sini, ya, ini kebijakan pajaknya, ya. Jadi kalau pajaknya dinaik turunkan, maka IS-nya ke kanan. Ya, diikuti dengan kenaikan tingkat suku bunga. Ya. Ini sama ini, kalau ini pemerintah, ya. Jadi kalau pengeluaran pemerintah dinaikkan, maka IS-nya akan ke kanan, pendapatannya akan meningkat, pendapatan meningkat, maka suku bunganya akan meningkat. Sehingga keseimbangannya adalah di titik B. Oke, kita lanjutkan dengan kebijakan moneter. Ya. Jadi kalau kebijakan moneter itu kita bisa dengan meningkatkan jumlah uang beredar. Ya, tadi awalnya adalah di titik A ini. Kalau ada jumlah uang beredar meningkat, maka kurva LM-nya bergeser ke kanan. Ya. Ke kanan, maka pendapatannya akan meningkat. Suku bunganya akan turun, maka pendapatannya akan meningkat. Ya. Ini kalau kita lihat, ya, dari keseimbangannya, ya, jadi ini pasar barangnya, ya. Jadi awalnya di tingkat suku bunganya di R1, R2, ya, di R2. Kalau jumlah uang beredarnya meningkat, ya, maka suku bunganya turun, pendapatannya naik, ya. Jadi pada saat pendapatannya oke, ya. Jadi pada saat jumlah uang beredar menurun, maka suku bunganya akan turun, ya. Jadi pada saat Y-nya tetap, ya, maka jumlah uang beredar meningkat, maka LM-nya akan bergeser ke kanan. Oke, ini kebijakan tadi, dilihat dari kebijakan moneter. Jadi jumlah uang beredar akan mendorong kurva IL-nya ke kanan. Ya. Suku bunganya akan turun, ya. Kemudian pendapatannya akan meningkat. Ini kalau kita lihat, kalau jumlah uang beredar meningkat, ya, maka suku bunganya akan turun. Jadi pada saat pendapatannya itu tidak berubah, maka kurva LM-nya itu bergeser ke kanan, ya, atau ke bawah, ya, bergeser ke kanan atau ke bawah. Ini jumlah uang beredar itu, kalau jumlah uang beredar meningkat, maka LM-nya akan ke kanan. Jadi ada beberapa kebijakan yang dilakukan, ya. Jadi pada saat kita dengan pajak, ya. Jadi kalau pajaknya itu, ya, naik, pada saat pajaknya naik, maka IS-nya akan ke bawah, ya, bergeser ke kiri. Pendapatan nasional turun, tingkat suku bunganya akan turun. Ya. Ini bagaimana kalau pemerintah, bank sentralnya mempertahankan, ya. Kalau bank sentralnya mempertahankan tingkat suku bunganya sama, ya, tidak turun, ya. Jadi sama pada awalnya,
maka akan diikuti dengan penurunan jumlah uang beredar, sehingga suku bunganya akan sama. Tapi akan diikuti dengan pendapatan yang semakin turun. Ya. Jadi kalau ada pajaknya dinaikkan, ya, maka suku bunganya itu akan turun. Ya. Apabila suku bunganya itu tetap, ya, maka yang dilakukan oleh Bank Sentral adalah dengan mengurangi jumlah uang yang beredar. Ya. Tapi dampaknya itu pendapatan akan turun lebih tajam lagi. Ya. Sebaliknya, ya kalau Bank Sentralnya itu, ya, itu mau mempertahankan pendapatannya supaya nggak turun, ya, supaya pendapatan nggak turun, maka yang dilakukan oleh Bank Sentral adalah dengan menambah jumlah uang beredar. Ya. Jadi dengan jumlah uang beredar yang meningkat, maka suku bunganya akan turun. Ya. Jadi ini kebalikannya, kalau yang B ini adalah mempertahankan suku bunganya, kalau yang C ini adalah mempertahankan pendapatan. Awalnya di sini ada teksnya naikkan, maka IS-nya turun di sini, ya, supaya pendapatan meningkat, ya, maka dicari bagaimana keseimbangannya supaya di sini, maka dengan menambah jumlah uang beredar. Ya. Ini kebijakan moneter akan menggeser kurva IS-nya ke kanan. Ya. Jadi kita bisa, ya, jadi kita bisa melihat, ya, jadi ada Keynesian, kemudian kurva IS, ya, kemudian ada teori likuiditas, ada kurva LM, maka kita bisa menggunakan kurva ISLM. Nah, kurva ISLM ini berdampak kepada agregat demand, ya. Jadi kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal itu akan mendorong, ya, kurva demand-nya. Ya. Ini keseimbangan secara keseluruhan. Ya. Oke, ini tadi bagaimana hubungan antara kurva IS dengan agregat demand. Ya. Jadi pada saat awalnya itu, ya, harga-harga itu, ya, ada kenaikan harga, ya, maka nilai dari sini, ya, maka LM-nya akan meningkat, ya. Akan diikuti dengan pendapatan nasionalnya akan turun. Jadi pada saat harga-harganya meningkat, maka pendapatannya akan turun. Ya, ini adalah harga demand. Bisa buat dari kurva IS dan LM, keseimbangan kurva LM. Saya ulang, pada awalnya di sini, ya, karena kenaikan harga, maka nilai rupiahnya berkurang, ya, jumlah uang beredarnya itu akan berkurang, ya. Nah, uang beredar kurang pada keseimbangan dengan IS, maka pendapatan nasionalnya akan berkurang. Baiknya kalau kita lihat dari sini, ya, jadi pada awalnya B-nya adalah B1, ya. Pada saat harganya naik, maka pendapatannya akan berkurang. Oke. Ya. Ada pertanyaan? Ada yang mau tanya? Silakan. Siapa yang mau tanya? Tidak ada yang tanya, ya. Oke, kita lanjutkan, ya. Kita lanjutkan, ya. Jadi kita kembali lagi, ya. Jadi kurva IS-nya itu bergeser ke kanan, itu kalau G-nya dinaikkan. Ya. Sebaliknya kalau kita bicara mengenai kurva IM, ya, ini kalau jumlah uang beredarnya dinaikkan, maka kurva IS-nya, LM-nya ke kanan. Oke. Oke, sekarang minta gini kan aja dulu. Oke. Ya.
Oke, ya. Pertanyaannya siapa yang bisa jawab ya? Ya, nanti bisa jawab berarti tak kasih bonus nih. Bentar, nih namanya siapa ini? Oke. Sorry. Oke. Oke, ya. Jadi kalau ya pertanyaannya kalau ya menjual surat berharga ya ini kurva LM-nya ke kanan atau ke kiri? Ya, siapa bisa jawab? Kalau menjual surat berharga, kurva LM-nya ke kanan atau ke kiri? Siapa yang jawab ini? Tidak ada yang bisa? Ayo, siapa? Apabila kurva LM-nya, apabila, oke, nah, siapa nih ya? Bentar, yang oke, Fahrana, silakan Fahrana. Iya Pak, izin mencoba Pak. Ya, silakan. Berarti kan jika bank sentral menjual surat berharga itu jumlah uang yang beredar di masyarakat itu berkurang. Nah, ketika terjadi pengurangan jumlah uang yang beredar, maka LM akan bergeser ke kiri Pak. Sehingga suku bunganya naik dan pendapatan nasionalnya akan turun Pak. Oke, ya, ini ya. Jadi kalau kita lihat tadi yang LF dulu aja ya. Oke, ya. Oke. Sekarang kalau giro wajib minimumnya itu dinaikkan, siapa yang bisa jawab? Ini Fahrana, Fahrana. Oke. Oke. Siapa bisa jawab kalau giro wajib minimumnya itu dinaikkan, kurva LM-nya kemana? Ayo, giro wajib minimum dinaikkan. Oke, Retno. Retno badannya di Anissa ya. Retno dulu, silakan Retno. Ya Pak, saya izin mencoba menjawab ya Pak. Jika giro wajib minimumnya itu dinaikkan, maka jumlah uang beredarnya akan turun. Suku bunganya akan naik, sehingga ketika jumlah uang beredarnya diturunkan, itu kurva akan bergeser ke kiri Pak. Oke, itu ya. Oke. Sekarang Anissa ya. Anissa yang fiskalnya Afrika. Anissa fiskalnya ya. Kalau teksnya itu dinaikkan, apa yang terjadi terhadap kurva IS? Anissa silakan. Tadi Retno ya. Tadi Retno. Mana Retno? Oke. Ya, Anissa silakan Anissa. Kalau teksnya dinaikkan. Jika teksnya itu atau pajaknya dinaikkan, maka jumlah uang yang beredar itu akan berkurang. Terus kurva LM-nya akan ke kiri, Pak. Anissa, gini Anissa ya. Jadi kalau teks sama G itu adalah kebijakan fiskal ya. Jadi kalau kebijakan fiskal itu IS-nya yang bergeser ya. Saya ulang lagi, kalau kita bicara IS itu ya, itu kan pasar barang ya. Pasar barang itu adalah IS ya. Kemudian kalau kita bicara LM itu adalah pasar uang ya. Jadi kalau pasar uang itu adalah jumlah uang beredar ya. Tapi kalau kita bicara IS ya, IS itu adalah investasi dan saving ya. Jadi investasi dan saving ya. Jadi kalau pajaknya dinaikkan, ini kan gambarnya tadi gini ya. Nah, gambarnya sini tadi ya. Mana ini? Bentar. Nah, ini ya.
Jadi kalau pajaknya itu, ini pajaknya turunkan ya. Ini kalau pajaknya diturunkan, C-nya naik. Ya. Ini IS-nya bergeser ke kanan. Tapi kalau pajaknya dinaikkan, ya kalau pajaknya dinaikkan, maka konsumsinya turun. Ya. Pendapatannya turun, IS-nya ke kiri. Itu ya, Anissa ya. Paham Anissa? Yang tidak paham mana Anissa? Ya. Baik Pak, sudah paham. Oke ya. Jadi Anda harus hati-hati ya. Jadi kalau kita bicara IS itu fiskal ya. Tapi kalau kita bicara apa? Kalau bicara uang itu berarti moneter ya. Jadi ini ya. Jadi ini moneter, ini adalah fiskal. Jadi beda ya. Ini fiskal. Ya. Oke. Oke ya. Ada yang bertanya? Silakan. Oke, jadi bedanya antara fiskal dan moneter. Kalau fiskal itu IS, ya. Kalau moneter itu LM, ya. Jadi kalau pasar barang itu IS, kalau pasar uangnya LM. Ya. Oke, oke, kita lanjutkan sekarang. Ya. Ini, ya. Jadi, nah ini. Oke, ya. Perhatikan ya. Jadi pada saat kalau LM-nya tetap, ya, kalau LM-nya tetap, ya, tidak berubah. Pada saat pengeluaran pemerintah itu naik, ya, pada saat pengeluaran pemerintah naik, ya, maka pendapatannya akan naik. Itu ya, IS-nya bergeser ke kanan, ya. Jadi pada saat kita bicara IS, kalau G-nya naik, maka IS-nya bergeser ke kanan. Keseimbangan pendapatannya akan meningkat. Karena pendapatannya meningkat, ya, maka permintaan uangnya meningkat, suku bunganya akan naik. Itu ya. Oke. Ini kalau kebijakan fiskalnya, ya. Ini sebetulnya, ya, oke, ya. Ini sebaliknya, ya. Sebaliknya pada saat jumlah uang keseimbangannya di sini ya, di Y0 sini ya. Y0, ya. Jadi pada saat jumlah uang beredarnya dinaikkan, maka LM-nya bergeser ke kanan. Ya. LM-nya bergeser ke kanan, suku bunganya akan turun, ya. Karena suku bunganya turun, inflasinya naik, maka pendapatan nasionalnya akan naik. Ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan yang tanya. Oke, ada pertanyaan? Ya, saya ulang ini. Ya. Oke, silakan Anda, silakan tanya Anda. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Kalau misalkan ada seseorang yang menabung sendiri di rumah gitu Pak memakai seperti tempat drum sampai berdrum-drum gitu menabung, nah itu apakah akan berdampak pada uang yang beredar Pak? Dan dampak itunya bagaimana gitu Pak? Ini ya, jadi kalau kembali lagi ya, jadi uang itu kan ada uang cash, ya, ada uang kartal, ada uang giral, gitu ya. Pemerintah itu mencetak uang kartal, ya. Gunanya uang kartal itu untuk transaksi cash ya, untuk transaksi cash. Tapi di samping uang kartal, maka perbankan juga bisa membuat uang giral. Prosesnya kemarin ya. Jadi tergantung dari giro wajib minimumnya. Ya. Jadi kalau seseorang itu menabung di dalam rumah tidak diperbankan, maka itu menambah uang giral apa enggak? Anda kira-kira Anda itu menambah uang giral apa enggak? Iya Pak. Enggak ya, jadi enggak ya. Jadi gini, kalau uang itu ya, uangnya tetap 100 ya, uang saya 100 ya. Kalau saya simpan berarti kan tidak menambah uang kita. Tapi kalau uang itu saya simpan di bank 100 juta,
Maka uang 100 juta itu bisa tercipta kalau asumsinya giro wajib minimumnya 20%, maka uang itu akan bertambah menjadi 500 juta. Tapi kalau uang itu saya simpan sendiri, tidak saya masukkan di bank, maka jumlah uang beredarnya tidak meningkat. Itu Nanda ya. Ada yang tidak iya, paham? Pak. Ya. Iya, Pak. Terima kasih, Bapak. Ya, gitu ya. Jadi kita melihatnya gitu ya. Jadi uang itu ada uang kartal, ada uang giral. Ya. Kalau uang kartalnya itu, ya, kecuali kalau pemerintah bank sentralnya mencetak uang ya. Kalau mencetak uang berarti dia menambah uang kartal. Ya. Menambah kartal kalau itu uangnya kemudian dimasukkan di bank, maka akan tercipta juga uang giral, gitu ya. Jadi kalau kita menabung terus uangnya nggak kita simpan di bank, tapi kita simpan sendiri, maka tidak meningkatkan jumlah uang beredar, terutama uang giro, ya, uang giralnya ya. Oke, itu Nanda ya. Oke, siapa lagi mau tanya? Silakan. Oke, saya lanjutkan ya. Ini kalau jumlah uang beredarnya meningkat, maka suku bunganya turun, pendapatan nasionalnya akan meningkat. LSM-nya jumlah uang beredarnya ke sana, LM-nya ke kanan. Oke, ya. Jadi tolong nih ya, jumlah kalau siapa ya bisa jawab ya. Saya ulang lagi ya biar paham ya. Yang lainnya ya. Jadi jangan Fahrana yang lain. Oke, yang lainnya silakan. Kalau tadi kita kaitkan dengan giro wajib minimumnya. Kalau giro wajib minimumnya itu diturunkan, apa yang terjadi terhadap R dan Y? Oke, siapa bisa jawab? Kalau giro wajib minimumnya itu diturunkan, ya, apa yang terjadi terhadap R suku bunga dan pendapatan nasional? Oke, silakan. Oke, silakan. Naura. Oke, Naura. Apabila giro wajib minimumnya diturunkan, suku bunganya turun dan pendapatan nasionalnya akan naik, Pak. Ya, jadi prosesnya ya pada saat giro wajib minimumnya itu diturunkan, maka jumlah uang beredarnya meningkat ya. Pada saat jumlah uang beredar meningkat, maka LM-nya itu ke kanan. Sehingga suku bunganya itu turun, pendapatan nasionalnya akan meningkat. Oke, itu ya. Ini Naura ya. Naura. Mana Naura? Ya. Oke. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Jadi kita lanjut. Bentar, ini sudah habis belum? Ya. Oke. Oke. Kita lanjut dengan kita ulang lagi ya. Jadi kita ulang lagi. Ini agregat demand ya. Ini kemarin sudah ya. Jadi pada saat jumlah uang beredarnya, suku bunga uang permintaan uang meningkat, suku bunganya naik, investasinya suku bunganya naik, investasinya turun, maka pendapatannya akan turun. Ya. Ini kita lihat ini kebijakan moneternya, ini kurva IS-nya, kemudian ini berdampak kepada pasar barang ya. Ya, pada pasar barang, investasinya akan turun, pendapatan nasionalnya akan turun. Ya. Ini agregat demand. Oke, ya. Nah, sekarang bedanya dengan tadi ya. Kalau tadi adalah di sininya vertikalnya adalah suku bunga. Ya. Sekarang kita lihat ya, vertikalnya adalah harga ya. Jadi ini adalah agregat demand ya. Agregat demand. Oke, ya. Bukan IS ya. Jadi teman-teman banyak ya. Karena bentuknya sama semua ini ya. Grafiknya kan mesti gini ya. Permintaan IS itu sama ya. Jangan bingung ya. Kalau ini vertikalnya adalah tingkat harga ya. Kalau tadi adalah tingkat suku bunga. Ya.
Jadi kalau jumlah uang beredarnya itu meningkat, maka agregat-demandnya ke kanan. Pada saat G-nya itu meningkat atau T-nya turun, maka agregat-demandnya itu ke kanan. Oke, itu ya. Ada pertanyaan? Jangan bingung ya. Kalau agregat demand ini harga dengan pendapatan. Ya. Kalau IS tadi, kalau kita bicara IS, mana IS? Ya, ini IS ya. Jadi kalau kita bicara IS, ini adalah suku bunga. Ya, jadi beda ya. Jadi ini saya tunjukkan dua-duanya. Ya, ini. Jadi pada saat kita bicara IS, pasar barang, pada saat G-nya naik, maka IS-nya gesernya ke kanan. Ya. Ya, pendapatan akan naik, ya. Suku bunganya akan benar ya, suku bunganya akan naik karena permintaan uangnya, karena pendapatan naik, permintaan uang naik, maka suku bunganya akan naik. Ya. Ini sama nih. Jadi pas saat G-nya itu naik, maka agregat demand-nya ke kanan. Ya. Jadi sama-sama ke kanan ya, tapi ini adalah suku bunga, ini adalah harga. Ya. Ini adalah harga. Ya. Jadi agregat demand itu bisa ke kanan, itu bisa dengan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Tetapi kalau IS ini hanya kebijakan fiskal saja. Ya. Tapi kalau kita bicara LM, ini kebijakan moneter. Ya. Moneter. Jadi pada saat jumlah uang beredar meningkat, maka LM-nya bergeser ke kanan. Pada saat kebijakan moneternya itu ekspansi, maka AD-nya bergeser ke kanan. Sama-sama ya. Ini LM-nya ke kanan, ini AD-nya ke kanan. Ya. Oke, saya ulang. Pertama, kebijakan fiskal, G-nya IS-nya ke kanan. Ini AD-nya ke kanan. Sama-sama G-nya. Pada saat kebijakan moneter, ini LM-nya ke kanan, ini AD-nya ke kanan. Jadi sama-sama ke kanan. Ya. Artinya apa? Yang menggeser ke agregat demand itu adalah dari bisa fiskal dan moneter. Ya. Jadi kebijakan fiskal dan moneter itu bisa meningkatkan, menggeser ke agregat demand. Ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan yang tanya. Ya. Siapa yang masih bingung? Ya, IS dan AD sama-sama ya. Kebijakannya sama. Ya. Jadi kalau IS itu kebijakannya fiskal, ya. Kalau ALM kebijakan moneter. Tetapi kalau AD, ya, agregat demand itu bisa kebijakan fiskal, bisa kebijakan moneter, ya. Bedanya di situ ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau ada pertanyaan saya lanjutkan, ya. Ini kemarin sudah gitu ya. Nah, oke. Oke, ini ya. Jadi sekarang kita bicara agregat supply, ya. Agregat supply itu biasanya adalah yang menyebabkan pergeseran ke kiri dan kanan karena biaya. Ya. Jadi kalau ongkos-ongkosnya meningkat, biayanya semakin mahal, maka agregat supply-nya ke kiri. Tetapi kalau biaya-biayanya, semua pembangunan yang dilakukan, kalau biayanya itu semakin murah, maka akan menggeser ke Oke, saya pertanyaannya ya. Kalau pemerintah itu membangun infrastruktur, ya, jalan tol, itu agregat demand-nya ke kanan apa enggak? Siapa bisa jawab? Sorry, agregat supply-nya ya. Kalau pemerintah itu, ya, oke, silakan Yahya. Ya. Menurut pendapatmu ya, itu kalau pembangunan pemerintah membuat jalan tol, itu bisa nggak menggeser AS-nya ke kanan? Silakan. Menurut saya bisa, Pak, karena seperti yang digambar itu, pergeseran kurva AS ke kanan itu bisa dikarenakan adanya penurunan harga, pertumbuhan ekonomi,
terus kebijakan serta stimulasi dalam modal. Nah, jalan tol itu kan bisa dibilang pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya jalan tol itu bisa memunculkan potensi ekonomi baru, serta misalnya dari poin A ke B itu sebelumnya itu sangat sulit dilalui, setelah adanya jalan tol itu bisa mengurangi biaya serta bisa mempercepat produksi perusahaan, Pak. Jadi bisa menggeser ke kanan, Pak, menurut saya. Oke ya. Asumsinya kalau lewat tol itu murah itu ya. Kan gitu, ya toh? Coba Anda ke Jakarta ya, ke Semarang Jakarta itu kalau tolnya mahal, kalau biayanya itu tidak mahal, maka bisa menaikkan agregat sebanyak ya. Kita lihat masih banyak truk-truk yang lewatnya lewat jalan biasa. Karena apa? Karena tidak mau membayar tol ya. Karena apa? Karena anggapannya bahwa tol itu masih mahal. Kan gitu ya. Tapi kalau tol murah ya, kalau tolnya masih murah gitu, jalan tol, apalagi kalau tidak bayar itu ya. Jadi tol tidak bayar itu maka banyak perusahaan-perusahaan barang-barang itu bisa dikirim lewat tol. Gitu ya. Oke, enggak apa gitu ya. Berarti Yahya ya. Yahya. Asumsinya ya harus jelas ya. Yahya. Oke, Yahya. Oke. Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Nah, ya, jadi ini bisa menggeser kalau cost-nya turun ya. Jadi kalau ada tol, tolnya tarifnya mahal, banyak truk-truk nggak lewat tol, artinya apa? Kalau banyak truk-truk nggak lewat tol, artinya bahwa biayanya masih mahal, gitu kan? Biayanya masih mahal, ya. Maka mereka lebih enak masih lewat jalan biasa, gitu ya. Ya, itu. Oke, itu ya. Oke. Ini kan beberapa tadi ya yang menyebabkan kuponnya ISK kanan. Oke, sekarang ini ya. Jadi kita bicara mengenai inflasi ya. Jadi inflasi itu kalau cost-nya itu meningkat, maka agregat sebanyak ke kiri. Ya. Kalau agregat sebanyak ke kiri, maka harga-harga akan naik. Ya. Jadi ini inflasi yang disebabkan karena dorongan biaya. Ya. Jadi cost push inflation. Ya. Inflasi karena dorongan biaya. Semakin dorongan biaya meningkat, maka harga-harga akan meningkat. Ya. Jadi sekali lagi, pada saat inflasi, maka pendapatan nasionalnya akan mengalami penurunan. Ya. Ini, ya. Oke. Ya. Ini kalau kita lihat sekarang bagaimana pertama kita agregat demandnya di sini ya. Kalau di sini. Jadi pada saat keseimbangannya ada di P0 dan Y0. Ya. Kebijakan fiskal dan moneter itu bisa mendorong agregat demandnya ke kanan ya. Jadi pada saat jumlah uang beredarnya meningkat, pada saat giro wajib minimumnya turun, pada saat membeli surat-surat berharga bank sentralnya, maka agregat demandnya ke kanan. Atau pada saat pemerintah yang menambah jumlah pengeluaran pemerintahnya atau pajaknya diturunkan, maka agregat demandnya itu ke kanan. Ya. Tetapi kalau diikuti dengan ya. Jadi keseimbangannya di sini awalnya ya. Kalau diikuti di sini ya. Kalau diikuti dengan biaya-biaya yang meningkat, maka agregat sebanyak ke kiri. Ya. Sehingga dulu harga-harganya itu di sini ya. Keseimbangannya di sini ya, P0 ya. Maka kalau kebijakannya itu kebijakan fiskalnya moneternya ekspansi, tetapi harga-harga itu meningkat, maka pendapatannya tetap tidak berubah, tetapi harga-harga akan meningkat. Ya. Jadi yang namanya dikatakan sebagai stagflasi. Stagflasi itu pendapatannya tetap, tapi diikuti dengan kenaikan harga. Oke. Maka ada pertanyaan? Ya.
Ini ekspansi, tetapi diikuti dengan biaya-biaya makin meningkat. Ya. Jadi biaya-biaya semakin meningkat, maka harganya akan naik. Jadi pendapatannya stagnan, ya, tapi inflasinya naik, stagflasi namanya. Ya, jadi stagflasi. Ya. Oke, bagaimana dengan hiperinflasi? Hiperinflasi itu pada saat pendapatan itu penawarannya tidak berubah, ya. Jadi pada saat semua sudah over kapasitas, ya, pabriknya sudah berjalan penuh, kalau ada penambahan permintaan, ini apakah kebijakan pengeluaran dinaikkan, kebijakan moneternya itu meningkat, ini akan menyebabkan adanya hiperinflasi. Ya. Jadi pendapatannya tetap, karena produknya sudah full kapasitas, maka ini akan menyebabkan adanya inflasi. Ini disebut sebagai kondisi hiperinflasi. Ya. Jadi hiperinflasi bisa didorong karena kebijakan fiskal dan kebijakan moneter pada saat harga supply-nya itu sudah full kapasitas. Ada pertanyaan? Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan lagi. Mana nanti? Ini, oke, ya. Ini mengenai pasar tenaga kerja, ya, kemudian pengangguran dan inflasi. Ya. Oke, ya. Jadi penduduk ini dibagi menjadi dua, tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Ya. Jadi tenaga kerja itu umumnya di atas 15 tahun ke atas. Ya. Kemudian angkatan kerja ini disebut sebagai angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Ya. Jadi kalau angkatan kerja ini benar-benar bekerja, yang ini bukan angkatan kerja yang belum bekerja. Tenaga kerja ini berupa angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Jadi saya ulang, tenaga kerja ini bisa angkatan kerja itu bisa bekerja, bisa orang yang sedang mencari kerja. Itu adalah angkatan kerja. Ya. Orang yang menganggur sedang mencari kerja itu termasuk angkatan kerja. Sedangkan yang bukan angkatan kerja ini adalah mereka yang bersekolah, mereka yang mengurus rumah tangga, mereka yang orang tua. Ya, itu yang pensiunan dan sebagainya itu bukan angkatan kerja. Ya. Jadi tenaga kerja dibagi dua, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja itu yang bekerja, kemudian yang mencari kerja, yang menganggur dan mencari kerja. Sedangkan bukan angkatan kerja itu yang mereka yang sekolah, yang mengurus rumah tangga, dan mereka yang memang tidak bekerja, golongan pensiun dan sebagainya itu, ya. Ya, tidak bekerja, ya, tapi dia memperoleh pendapatan. Kalau lainnya tadi, ini adalah para pensiun, dia dapat bunga deposito, pensiun dapat gaji, ya. Orang yang punya bekerja, tidak bekerja tapi dapat bunga deposito, orang nggak bekerja tapi dapat dividen, dapat sewa, ini adalah mereka yang tidak bekerja tapi memperoleh pendapatan. Tapi juga bisa golongan lain adalah mereka yang lanjut usia, orang sakit, cacat, dan sebagainya. Ya. S, Mas E. Yang kedua. Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Bagaimana konsep tingkat pengangguran? Tingkat pengangguran, ya, saya ulang dari awal, angkatan kerja adalah mereka yang bekerja dan menganggur. Ya. Kemudian bagaimana tingkat pengangguran? Tingkat pengangguran adalah jumlah penganggur dibagi dengan jumlah angkatan kerja. Ya. Jadi penganggur itu jumlah penganggur dikali bagi dengan jumlah angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja itu sendiri adalah yang bekerja dan yang menganggur. Kemudian tingkat partisipasi angkatan kerja. Ya. Ini usianya 15 sampai usia produktif 15 sampai 64. Ya.
tingkat partisipasi angkatan kerja adalah jumlah angkatan kerja dibagi dengan jumlah penduduk usia kerja. Ya. Jadi jumlah angkatan kerja, ya, jumlah angkatan kerja ini dibagi jumlah penduduk usia kerja. Ini yang disebut sebagai jumlah tingkat partisipasi angkatan kerja. Ya. Berapa sebetulnya dari jumlah penduduk usia kerja itu yang berpartisipasi dalam angkatan kerja, namanya tingkat partisipasi angkatan kerja. Ya. Jadi angkatan kerja labor force itu adalah yang bekerja maupun tidak bekerja. Ya, jadi sama tadi ya. Jadi ini, ya, angkatan kerja adalah yang bekerja dan menganggur. Tingkat pengangguran adalah jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja. Ya. Ada beberapa jenis pengangguran. Ya. Pengangguran disebut sebagai friksional pengangguran friksional. Ya. Jadi pengangguran friksional itu adalah menganggur yang disebabkan disebabkan karena tidak mau bekerja, ya, atau menganggur karena tidak cocok. Ya. Jadi apa yang diminta di pasar dengan keterampilannya nggak cocok, maka itu disebut sebagai pengangguran friksional. Ya, pengangguran friksional. Kemudian disebut sebagai pengangguran struktural. Ya. Ini nganggur karena ada perubahan struktur ekonomi sehingga hilang pekerjaannya. Dulu bisa kerja di perbankan, sekarang perbankannya pakai IT, ya, maka banyak yang bisa nganggur. Dulu mesinnya pakai mesin, sekarang karena perkembangan kemajuan, ya, mesinnya diganti, orangnya diganti mesin, maka timbul pengangguran. Ya. Ini namanya pengangguran struktural. Ya. Ya. Kemudian pengangguran yang siklus. Ya. Jadi pengangguran siklus itu karena adanya resesi atau depresi. Ya. Jadi pada saat ada resesi, banyak usaha-usaha yang gulung tikar, maka terjadi pengangguran. Apalagi pada kondisi depresi, ya, maka di situ akan terjadi adanya suatu pengangguran. Oke, ya. Di sini kita lihat ada permintaan dan penawaran. Ya. Ini semua kalau permintaan gini semua ya, penawar gini ya. Tapi ini kita lihat dari pasar tenaga kerja. Ya. Jadi pada pasar tenaga kerja, ya, ini pada saat permintaannya turun, ya, maka upahnya akan turun. Ya. Maka akan terjadi adanya beberapa pengangguran. Ya, jadi dari labornya, dari L0 jadi kalau kita bicara pengangguran, maka kita bisa lihat dari permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja. Jumlah penduduknya penawarannya sama, ya, angkatan kerjanya sama. Pada saat perusahaan banyak yang gulung tikar, maka permintaan tenaga kerjanya turun. Ya. Banyak pengangguran. Keseimbangannya, tingkat upahnya akan turun. Oke, jadi di dalam keseimbangan tadi ada namanya kurva penawaran tenaga kerja dan kurva permintaan tenaga kerja. Ya. Jadi kurva penawaran itu adalah jumlah tenaga kerja dari rumah tangga yang menawarkan pekerjaan pada tingkat beberapa upah. Ya. Jadi ini ya, ini penawaran. Jadi jumlah tenaga kerja yang ditawarkan pada beberapa tingkat upah. Sedangkan permintaan adalah jumlah yang diminta pada beberapa tingkat upah. Ya. Jadi ada beberapa.
Oke. Ya. Kita lihat ya bagaimana kalau kurva agregat supply-nya ya, itu vertikal. Jadi pada saat kurva agregat supply-nya itu vertikal, kebijakan moneter dan fiskalnya tidak dapat mempengaruhi tingkat output. Ya. Jadi gambarnya kurva agregat supply-nya ke full ya, full employment. Maka nggak bisa meningkatkan kesempatan kerjanya. Ya. Namun ketika kurva sama nih ya, jadi pada saat vertikal kebijakan moneter fiskal tidak mengaruhi output. Ya. Oke, sekarang kita kembali lagi pada upah kaku ya, stick ya. Jadi ini ya. Pertama di sini ya, keseimbangannya ada di W0 dan L1, L0 ya. Kemudian ya, pada saat permintaan uangnya itu, permintaan tenaga kerjanya itu turun, kurva demandnya turun di sini, maka L-nya adalah L bintang, ini keseimbangannya, dan tingkat upahnya adalah di W. Ya. Tapi nah, tentunya upahnya tidak mungkin turun gitu ya, karena nggak mungkin, kalau upahnya kaku tetap nggak turun, maka akan jadi adanya penurunan penyerapan tenaga kerja, maka pengangguran akan bertambah. Ya. Jadi pada kondisi sekarang ini krisis itu ya, pada saat banyak perusahaan yang rugi ya, upahnya kan nggak turun, sebenarnya harusnya upah turun, karena upahnya nggak turun maka terjadi adanya pengangguran yang begitu banyak. Ini pada saat ada kekakuan ya, kekakuan di dalam upahnya kaku ya, upahnya ya sudah upah minimumnya sudah besar ya sudah, tetap nggak mau turun meskipun itu harusnya turun ya, karena perusahaan-perusahaan banyak yang menurunkan permintaan tenaga kerjanya, tetapi karena upahnya tetap maka akan banyak terjadi adanya suatu pengangguran. Oke, ini berkaitan dengan upah ya. Oke, sekarang kita bicara mengenai kurva ya, AS ya. Jadi kurva AS itu adalah hubungan antara tingkat harga dengan pendapatan. Sedangkan kurva demand ini adalah ini adalah kurva hubungan antara harga dengan pengangguran. Ya. Jadi kurva unemployment itu menghubungkan antara harga dengan pengangguran. Jadi ada hubungan antara negatif antara tingkat pengangguran dengan tingkat harga. Ya. Jadi pada saat tingkat pengangguran menurun, ini karena semakin condong perusahaan-perusahaan itu sudah menggunakan kapasitas penuh ya. Jadi pada saat menggunakan kapasitas penuh ya, itu mendekati vertikal ya AS-nya ya. Jadi AS-nya vertikal, maka penyerapannya makin lama makin turun. Ya, sini. Jadi pada sini, pada saat sini ya. Jadi kalau ini adalah full employment ya, kesempatan itu. Ya, jadi pada saat sini ini ya, jadi pengangguran itu semakin cenderungnya akan kecil ya pada saat kapasitasnya penuh. Ya. Jadi kalau digambarkan ini tingkat penganggurannya ya, itu dengan inflasi ya,
perubahan tingkat inflasi dengan pengangguran. Ya, jadi menghubungkan antara tingkat inflasi dengan pengangguran ini sebagai kurva pengangguran. Jadi pada saat harga-harga naik, ya, tingkat penganggurannya turun. Ya. Pada saat harganya turun, inflasinya turun, maka tingkat penganggurannya akan naik. Ya. Jadi mengapa kok pada saat inflasi itu tingkat penganggurannya kok turun? Sekali lagi, pada saat inflasi, ya, perusahaan akan meningkatkan kapasitasnya. Karena perusahaan meningkatkan kapasitasnya, maka penganggurannya akan berkurang. Kan gitu. Ya, akan berkurang. Tetapi sebaliknya pada saat inflasinya turun, harga-harga turun, maka perusahaan itu mengurangi produksinya. Ya, supaya gak rugi mengurangi produksinya. Pada saat mengurangi produksinya, maka penganggurannya itu akan meningkat. Oke, ada pertanyaan ini sekarang. Siapa mau tanya? Terkait dengan pengangguran. Oke, silakan. Yang tanya. Oke, lanjutkan ya. Oke, jadi tingkat inflasi adalah perubahan tingkat harga. Kurva Philip ini menghubungkan antara inflasi dengan pengangguran, tingkat pengangguran. Ya, jadi kurvanya tadi pada saat tingkat inflasinya naik, maka tingkat penganggurannya itu berkurang. Pada saat inflasinya turun, maka penganggurannya akan meningkat. Ini dilihat dari sisi agregat supply ya. Jadi pada saat harga-harga naik, maka perusahaan-perusahaan menambah kapasitasnya. Ya. Jadi mereka menambah tenaga kerjanya. Jadi enggak, penganggurannya berkurang. Tapi pada saat inflasinya rendah, mereka itu mengurangi produksinya, mengurangi karyawannya, sehingga penganggurannya itu meningkat. Ya, jadi ini berdasarkan pada menurut kurva, ini berdasarkan pada historis ya. Jadi inflasi dikaitkan dengan pengangguran. Ya. Tapi ternyata ada juga kondisinya seperti ini, sehingga tidak bisa menggunakan kurva Philip ya. Ini nggak jelas ya. Jadi pada awal ini kan bisa jelas nih, dia menghubungkan antara pengangguran, tingkat inflasi dengan pengangguran. Tetapi kenyataannya bisa juga terjadi seperti ini, yang tidak menunjukkan kurva Philip. Ya. Oke. Jadi kurva Philip ini juga dibantah gitu ya. Kita coba melihat ya. Jadi agregat supply ya. Jadi pada saat harganya akan naik ya, pada saat permintaannya naik, harganya akan naik. Ya. Ini kalau ini harganya naik, pendapatannya meningkat ya. Ini kalau pendapatan meningkat otomatis ya, ini penganggurannya itu berkurang. Ya. Tapi semakin mendekati agregat supply, maka penyerapan tenaga kerjanya semakin kecil. Ini ya. Kemudian kita lihat ya, ini membantah kurva Philipnya ini. Agregat supply, agregat demand, agregat supply. Ya. Ini pendapatannya semakin turun karena cost-nya semakin meningkat sehingga harganya naik. Ya. Sehingga harga-harga tadi tidak bisa menyerap tadi kan kalau harganya naik maka pengangguran menurun, tetapi ternyata ya harga-harga naik, income-nya juga turun, kapasitas produksinya juga turun. Ya. Ya. Ya, ini membantah kurva Philip tadi.
Atau juga terjadi pada kondisi yang full employment ini. Ini pada saat agregat demand-nya naik, ya, kemudian itu diikuti dengan cost-nya semakin meningkat, maka ini tidak ada kenaikan tidak ada kenaikan pendapatan nasional, penyerapan tenaga kerjanya tidak ada, harga-harganya semakin meningkat. Ya. Jadi ini kalau kurva Philip itu asumsinya, ya, asumsinya di sini ini, ya. Jadi harga-harga naik, maka kapasitas produksinya bisa ditingkatkan, bisa menyerap tenaga kerja sini. Ya. Sehingga kalau harganya naik, maka penganggurannya berkurang. Tetapi pada kondisi, ya, kalau agregat supply-nya itu turun, ya, harga-harga juga naik, sehingga harga naik itu tidak menyerap tenaga kerja. Ya, atau pada kondisi dua-duanya, ya, setelah mencapai full employment di sini, ya, harga naik terus tapi tidak berpengaruh terhadap pengangguran. Ini yang terjadi, ya. Jadi kurva Philip, ini kurva Philip, ya. Jadi pada saat harga naik, ya, maka menyerap tenaga kerja. Ya. Ini kurva Philip yang digunakan tadi. Tapi kalau kita lihat makro, bisa juga harga naik, tetapi diikuti dengan pendapatan nasional yang turun. Maka ini ini membantah kurva Philip. Asumsinya tidak sama dengan kurva Philip tadi. Ya. Atau pada kondisi yang full employment. Oke. Ya. Ya. Jadi pada kurva Philip ini kalau kita lihat pada jangka panjang, ya, employment akan tetap, ya, meskipun inflasinya tinggi seperti gambar tadi ini, ya. Ya. Jadi gambar ini, ya. Gambar ini pada jangka panjang meskipun inflasinya tinggi, ya, penganggurannya tidak berubah, ya, unemployment tidak berubah. Ini gambarnya lagi ini. Ya. Jadi pada saat tercapai kondisi jangka panjang, ya, sudah pada kondisi yang full employment, maka tingkat kenaikan harga tinggi ini tetap sama, tidak berubah. Ini kurva Philip-nya itu adalah vertikal. Ini sama ini, ya. Oke, saya kira itu, ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang Dina, tugas Bapak Dina yang belum didiskusikan. Tugas kelima, Pak. Tugas kelima, ayo siapa yang maju, ya? Ya, diberi kesempatan yang lainnya, ya. Oke, siapa yang tunjuk yang mau maju dulu, ya. Yang sudah maju nanti dulu, ya, biar teman-temannya jawab. Ada yang belum pernah maju nih, ya, masih 00 ini semua ini. Ada Alvina, ada Alifta, gitu, ya. Masih ada Anggita, banyak yang 0. Silakan unjuk jari, unjuk tangan, silakan, ya. Siapa yang bisa jawab tugas nomor 5? Oke, silakan. Kalau tidak ada, silakan. Siapa lagi? Ya, silakan. Yang lainnya boleh. Karena tadi yang belum pernah jawab, tidak bisa jawab, silakan. Siapa? Ya. Oke, siapa yang bisa menjawab soal tugas nomor 5 tadi?
Ayo. Ini sudah jawab semua ya. Oke, saya tunjuk aja nih sekarang. Ya. Saya tunjuk yang belum pernah jawab. Sahriza Azhara, siapa nih? Sahriza Azhara, mana? Sahriza. Mana Sahriza? Sahriza Az-Zahra. Nggak ada yang jawab? Oke, yang lainnya ya jawab. Silakan. Anda sudah jawab semua loh padahal ya. Di sini sudah jawab semua ini. Ya. Ini ada Mursid. Semua sudah jawab semua ini ya. Oke, Dina ya. Silakan Dina. Dina udah pernah belum Dina? Udah, Pak. Oke, kamu bisa jawab enggak, Dina? Nomor 1 berarti. Ya. Silakan paparkan. Oke. Oke, silakan dipakai Dina. Kamu bisa upload itu, ya. Tugasmu itu kan sudah kamu buat itu. Ya. 5A, pemerintah meningkatkan pengeluaran publik. Ya. Jumlah uang beredar tetap. Apa yang terjadi? Oke, mana Dina? Share screen ya, Pak. Oh, iya, silakan. Ini, Pak. Yang A aja kan ya, Pak? Ya, A dulu. Ya, kamu bisa cerita ya, A. Difokuskan ke A dulu. Kamu perbesar itu, perbesar ya, terus A, khusus A. Nah, ini kamu gimana ini yang A? Itu, Pak. Kan yang akan berkurangnya jumlah angkatan kerja, Pak. Berarti berkurangnya jumlah angkatan kerja itu membuat penawaran agregat jangka pendeknya akan bergerak ke kiri, Pak, dari SRS ini ke SRAS yang 1, Pak. Nah, kira-kira mengapa kok bisa bergerak ke kiri? Bisa nggak jawab nggak? Ya. Di penawaran pada jangka pendek, ya, pada jangka pendek, berkurangnya jumlah angkatan kerja. Grafiknya, ya. Oke, ini coba lihat dulu ya. Nanti Anda masih bingung ini, ya. Di permintaan dan penawaran jangka pendek. Ini Anda sedikit keliru, tapi tidak apa-apa. Ya. Nah, ini ya. Coba ini kamu lihat enggak supaya tak screen ya. Share screen ya. Ya, saya share screen ya.
Ya. Ini ya. Jadi ini jangka pendek di sini, ini jangka pendek. Ya. Jangka panjangnya ini loh. Nah. Ya. Jangka pendek. Ini adalah jangka pendek, ini jangka panjang. Ya. Jadi kalau jangka pendek gambarnya AS-nya cuma satu, tidak bergerak ya. Jadi pada saat jangka pendek ya itu apa tadi ya bisa soalnya gimana soalnya tadi lupa ya. Soalnya penawaran jangka pendek berkurangnya jumlah angkatan kerja ya. Jadi berkurangnya jumlah angkatan kerja ya gini ya. Jadi jumlah berkurangnya angkatan kerja di sini ya. Di sini nih. Pengangguran berkurang ya. Jadi kalau pengangguran berkurang ini kan pada kondisi full employment ya. Jadi pada kondisi full employment itu sudah tenaga kerja sudah penuh full ya. Oke, gitu ya. Ada yang bertanya? Silakan. Supaya jelas dulu ya. Karena soalnya adalah jangka pendek ya. Jadi ilustrasikan setiap situasi berikut dengan grafik yang menunjukkan agregat demand jangka pendek. Jadi angka jangka pendek ini ya, ini. Oke, ada pertanyaan, Dina? Ya. Dina, ada pertanyaan? Enggak, Pak. Belum. Nah, itu ya. Jadi kamu harus bedakan ya. Jadi harus bedakan tadi jangka pendek, jangka panjang. Ini jangka pendek sini, ya. Ini mendekati jangka panjang. Kalau jangka panjang itu sudah penuh ini, ya. Jadi ini mendekati jangka panjang, jangka panjangnya full ini. Ya, ini. Oke, ya. Ini semuanya gitu semua ya. Ya. Oke, yang lainnya silakan. Oke, jadi yang kedua juga kalau modalnya itu meningkat, ya maka dia menambah produksinya, kan gitu di sini. Oke. Jadi modalnya bertambah, maka dia bisa meningkatkan. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang C itu peningkatan produksi, ya, produktivitasnya meningkat. Ya. Jadi peningkatan produktif itu kalau yang ini benar ini, ya. Jadi yang C itu betul. Jadi pada saat terjadi peningkatan produksi teknologi pada harga yang sama, dia bisa meningkatkan teknologinya. Ya, maka kurva agregat sebanyak itu bisa bergeser ke kanan. Ya. Oke, berikutnya siapa lagi yang mau jawab? Nggak apa, salah, enggak betulkan. Oke, siapa yang pertanyaan berikutnya? Ya. Oke, Farhana bisa Farhana? Farhana biasanya banyak jawab ini. Silakan Farhana. Iya Pak, sebentar Pak. Ya, Farhana coba. Sekarang kurva IS ini ya. Berarti nomor 2.4 ya Pak? Ya, 2.4 yang A. Silakan. Sebentar ya Pak, ini share screen saya agak bermasalah Pak. Ya.
lainnya selain sambil menunggu sarana lainnya, silakan. Tunggu Parana ya, silakan Parana. Iya. Sudah atau belum ya, Pak? Sudah terlihat atau belum ya, Pak? Belum. Atau temen-temen salah tuh. Temen lainnya udah belum lihat belum nih? Enggak, Pak Rana. Belum, Pak. Belum ya. Ya. Sebentar ya, Pak. Ya. Sudah, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Misalkan Mbak. Iya. Misalkan. Oh iya, Pak. Sebentar, Pak. Pemerintah meningkatkan pengeluaran publik. Iya. Soalnya 2.4 setiap situasi berikut jelaskan dengan menggunakan IS dan kurva aturan federal apa yang terjadi pada nilai equilibrium output agregat dan tingkat bunga. Yang 2.4a, pemerintah meningkatkan pengeluaran publik sementara jumlah uang yang beredar tetap konstan. Jawabannya, peningkatan pengeluaran publik akan menggeser kurva IS ke kanan, ke IS1. Dan pada saat ini, titik equilibrium yang terletak pada titik E2, sehingga terjadi peningkatan pada tingkat bunga dan output nasional dalam perekonomian. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut ini. Oh gitu ya, oke. Ya. Kemudian sekarang yang B. Yang B, sebentar Pak. Ya, yang B. Yang B, soalnya Bank Sentral memutuskan untuk menaikkan suku bunga untuk mengimbangi efek pengurangan pajak pada harga. Jawabannya, cadangan federal akan cadangan federal akan mengurangi tingkat uang yang ditawarkan sehingga akan menggeser kurva LM ke kiri menuju ke LM1, sehingga titik equilibrium terletak pada titik E2. Terjadi peningkatan tingkat bunga namun dibarengi dengan penurunan output nasional. Seperti itu, Pak. Bentar, ya. Ini kamu jawabnya sesuai dengan pertanyaannya ya. Ya, ini kan kamu gambarnya. Yang pertanyaan gimana pertanyaan, coba dilihat lagi pertanyaannya. Pertanyaannya, Bank Sentral memutuskan untuk menaikkan suku bunga untuk mengimbangi efek pengurangan pajak pada harga. Ya, harusnya kamu lah efek pada harganya kok pengeluaran pajak kok kamu belum gambarkan, ya. Iya, Pak. Iya, iya. Kalau pengurangan pajak pada harga tuh IS-nya kemana itu? Pengurangan pajak pada harga berarti pajaknya itu turun ya, Pak ya? Ya. Ketika pajak turun berarti IS-nya IS itu ke kanan toh? Iya, Pak. Iya, ke kanan. Karena IS-nya ke kanan, maka tingkat suku bunganya naik. Oh iya, Jadi, Pak. Ya. Iya, Pak, siap. Ya, jadi ini gambarnya gitu ya. Jadi harusnya gambarnya IS-nya juga digambarkan. Iya, Pak. Tapi kalau Bank Sentral memutuskan untuk menaikkan suku bunga, kok nggak menurunkan? Bank Sentral memutuskan.
Bank Sentral memutuskan untuk menaikkan suku bunga untuk mengimbangi efek pengurangan pajak pada harga. Anu Pak, itu begini apa tidak ya Pak? Bank Sentral itu melakukan kebijakan penaikan suku bunga itu agar efek dari pengurangan harga pajak pada harga itu seimbang gitu loh Pak. Ya, itu terjemahannya, soalnya terjemahannya bingung ya. Ya sudah. Iya. Ya. Tapi kalau ini harus silakan. Kemudian yang C, Mbak. Yang C, tingkat harga agregat meningkat karena kenaikan harga energi dunia. Bank sentral dan pemerintah tidak bereaksi. Kalau pemerintah nggak bereaksi, gambarnya gimana itu? Ini belum saya gambarkan, Pak. Ini kenaikan tingkat harga akan mengurangi jumlah uang real yang beredar dalam perekonomian. Oleh karena itu, LM akan bergeser ke LM1 dan diagram R atau tingkat bunga sama seperti pada bagian B, Pak. Berarti ini... Ya, jadi kamu harus gambarkan dulu keseimbangannya, ya. Dari keseimbangannya, kemudian harganya meningkat, naik, ya. Jadi kalau harganya meningkat, ya. Mana ini ya gambarnya nih ya? Bukan ya? Ini Pak. Ini yang ini apa tuh namanya? Kenaikan tingkat harga akan mengurangi jumlah uang real yang beredar dalam perekonomian. Oleh karena itu, LM akan bergeser ke LM1 dan diagram R atau tingkat bunga sama seperti pada bagian B. Itu berarti gambarnya hampir sama atau tidak ya Pak ya? Antara C dan B. Sama. Jadi kalau harga-harga meningkat, maka LM-nya secara real akan turun gitu ya. Iya. Ya, oke, ya. Oke, Farah. Lanjut sekalian bisa enggak kamu? Ya. Yang D. Ya, yang D mana D? Saya coba ya Pak ya. Yang D soalnya sebentar Pak. Untuk D, di depan tekanan inflasi, Bank Sentral mengurangi jumlah uang yang beredar untuk menjaga agar jumlah uang yang beredar tetap konstan. Itu jawabannya. Jawabannya yang D. Penawaran uang real adalah konstan, kurva LM tidak akan bergeser dan IS juga akan tetap sama. Dengan demikian kesetimbangan akan tetap di titik E1, berarti tidak ada perubahan kurva LM dan IS-nya, Pak. Bentar. Pertanyaannya coba dibaca dulu, ya. Pertanyaannya ada inflasi ya. Ya. Inflasi itu kan bisa karena inflasi itu bisa karena tadi kurva IS kurva LM-nya ya, kurva agregat supply-nya ya. Agregat supply-nya itu bisa ke kiri, itu inflasi juga bisa ya. Kalau inflasinya karena biaya berarti kan agregat supply-nya ke kiri ya. Karena agregat supply-nya ke kiri. Maka untuk mengatasinya, maka dengan menurunkan jumlah uang beredar, gitu ya. Betul enggak? Ya. Jadi nanti gambarnya itu dengan sistem tadi ya. Jumlah uang beredar akan mengurangi ya jumlah beredar. Oke, ya. Iya. Lanjut yang E, Pak. Ya, sekalian. Iya, yang E soalnya sementara pemerintah telah mengumumkan penurunan PUB pengeluaran LIK, Bank Sentral baru saja mengumumkan akan melakukan setiap yang perlu dilakukan untuk mempertahankan tingkat suku. Jawabannya, penurunan belanja publik akan menggeser kurva IS ke kiri, yakni ke IS1 yang menyebabkan penurunan tingkat bunga. Menaikkan tingkat bunga konstan pada ini IS.
IQR, jumlah uang yang beredar harus dikurangi dalam perekonomian, sehingga LM bergeser ke LM1, dan keseimbangan baru menjadi pada titik E2, di mana tingkat bunga konstan di titik E1. Seperti halnya yang dapat dilihat pada kurva di bawah ini. Sebentar Pak, kurvanya. Ya. Oke, ya. Oke, itu ya. Jadi sudah tadi Bu. Oke, jadi IS-nya berkurang, ya. Kemudian kalau LM-nya itu juga berkurang, ya, maka pendapatan nasionalnya akan turun besar ya. Iya Pak. Hubungannya tetap. Kalau bank sentralnya mempertahankan suku bunga, maka akan terjadi adanya penurunan pendapatan nasional. Iya Pak. Oke, masih ada lagi? Untuk 2.4 sampai E saja Pak. Oke, ya sekarang yang 31 siapa nih? Ini saya stop share screen ya Pak. Ya, ya. Terima kasih Pak. Oke, siapa lagi? Ini selain Farhana. Ya. Ya, siapa? Yang angkat tangan. Yang 31. Nggak masalah, salah nggak masalah. Oke, nggak ada yang tulis tangan. Saya tunjuk ya. Oke, saya tunjuk. Ya. Naura, mana Naura? Naura sudah tadi ya? Oke, Naura silakan Naura. Iya Pak. Ya, silakan. Sebentar Pak. Ya. Yang nggak paham tanya lo ya. Nanti kalau ujian keluar, nanti kamu nggak tahu. Bagaimana Pak? Share screen-nya sudah terlihat Pak? Sudah. Ya. Ini Pak, jawaban saya 3.1. Ya, gimana jelaskan tuh Mbak? Gambarkan situasi berikut dengan grafik menunjukkan kurva AS dan AD dan menjelaskan apa yang terjadi dengan nilai equilibrium tingkat harga dan agregat pengeluaran. Sebentar. Penurunan G dengan jumlah uang beredar dipertahankan konstan oleh oleh Fed. Nah, kurva hal tersebut akan menggeser kurva AD dan kurva AS akan tetap dikarenakan jumlah yang dihasilkannya menurun, Pak. Oke, ya, coba ya. Jadi kamu kalau soalnya di ya, soalnya suruh menjelaskan juga ya, bukan gambar aja ya. Gambarkan setiap situasi dengan grafik dan menjelaskan apa yang terjadi terhadap tingkat harga dan agregat pengeluaran. Ya. Jadi kamu harus jelaskan itu ya. Jadi pada saat pengeluaran pemerintah maka agak demandnya ke kanan ya. Keseimbangan yang baru maka harga akan naik, kemudian outputnya juga akan naik. Itu ya. Harus tambah penjelasan tuh ya. Tidak hanya gambar aja ya Naura ya. Oh iya Pak, maaf Pak. Ya. Saya gitu Pak. Oke, kemudian yang B gimana Naura? Kalau yang B ini dengan menurunnya harga minyak akan menyebabkan kurva AS bergeser ke kanan dan kurva AD tetap karena penawaran barang dan jasanya meningkat yang menyebabkan kurva AS akan meningkat Pak.
Oke ya. Jadi kalau harga BBM-nya itu turun ya, maka harga supply-nya akan ke kanan ya. Itu kamu dijelaskan tuh ya, kamu enggak jelaskan ya. Iya, Pak. Harus jelaskan, maka harga-harga akan turun, kemudian pendapatan nasionalnya itu akan meningkat. Kemudian yang C, gimana Mbak C? Yang C juga nggak dijelasin, Pak. Yang C apa yang C? Coba yang C. Peningkatan Z tanpa perubahan pemerintahan pengeluaran pemerintahan. Hal tersebut akan menggeser kurva AD ke kiri dan kurva S tetap, Pak. Ini pertanyaan nggak jelas ya, peningkatan. Ya. Jadi ini yang dimaksud dengan Z itu apa itu ya? Soalnya gitu ya? Iya, Pak. Ya. Jadi peningkatan jumlah uang beredar nih, kalau Z-nya jumlah uang beredar maka berubah ya. Oke, dah, karena kemudian yang D. Ini Pak, yang D Pak, kenaikan harga minyak dan penurunan G. Kenaikan harga minyak itu kan akan meningkatkan tingkat output sehingga kurva S akan bergeser ke kanan karena G mengalami penurunan sehingga menyebabkan kurva AD mengalami pergeseran ke kiri, Pak. Itu jawaban saya, Pak. Kenaikan harga minyak itu AS-nya kemana itu gesernya? Ke kanan, Pak. Benar nggak sih, Pak? Yo, ke kiri toh, kalau biaya naik itu toh. Ke kiri. Ke kiri ya. Ya, jadi kalau harga minyak itu naik, maka harga supply-nya bergeser ke kiri. Kemudian diikuti dengan harga demand-nya bergeser juga ke kiri. Gitu ya. Betul enggak? Iya, Pak. Ya, keliru nih ya gambarnya ya. Iya, Pak. Ya, gitu ya. Ya. Oke, yang E sebuah sekaligus, yang E. Nggak ada, Pak. Cuman sampai D itu kelebihan aja, Ya. Pak. Oh iya. Oke. Siapa yang bisa jawab? Oke. Tak kasih dulu nih Naura biar lupa. Terima kasih, Pak. Oke. Ini dapat saya turunkan ya, Pak? Share screen, Pak. Oke, ya. Sekarang lainnya, yang soal berikutnya. Ayo. Soal berikutnya siapa yang unjuk tangan? Yahya, bisa Yahya? Yahya, silakan Yahya. Untuk nomor 4, Pak. Bukan, nomor berapa ini? Bentar. Yang nomor 54 ya. 54 ya, betul tuh? Poin 5.4. Sebentar, Pak. Ya.
Oke, menggunakan kurva AS dan AD, ilustrasikan, jelaskan dampak dari kejadian-kejadian terhadap tingkatan harga serta keseimbangan GDP pada jangka panjang dengan diasumsikan bahwa harga input akan menyesuaikan dengan output setelah beberapa lag. Yang A, adanya peningkatan terhadap penawaran uang di atas GDP potensial. Penambahan penawaran uang akan meningkatkan aggregate demand. Dalam jangka pendek, perekonomian akan berada di luar potensi GDP, sehingga harga meningkat pada tingkatan yang baru dan equilibrium baru akan ditemukan, yaitu pada IQ2. Tetapi, dalam jangka panjang, equilibrium akan kembali pada equilibrium yang awal, dikarenakan input akan menyesuaikan dengan harga pada jangka panjang, yaitu pada AS ini sesuai dengan long run AS. Berarti mulai dari AD1 terus ke AD2 di atas potensial GDP, lalu kembali ke sini ke titik EQ3. Lalu yang B, GDP di atas potensial GDP dan adanya penurunan dalam pengeluaran pemerintah serta penurunan dalam penawaran uang. Pada awalnya, perekonomian berada pada IQ1 dikarenakan GDP yang di atas potensi GDP. Lalu, dikarenakan adanya pengurangan pengeluaran pemerintah serta pengurangan penawaran akan menggeser kurva AD ke kiri, yaitu dari AD1 ke AD2. Sehingga GDP berada pada IQ2, pada harga yang lebih rendah. Kurva AS akan merespon ini dengan menggeser ke kiri karena adanya penyesuaian dengan input dalam perekonomian, sehingga AS bergeser ke kanan dan GDP berada pada IQ3. Yahya, Ya. Baca soalnya ya. Jadi penurunan pengeluaran pemerintah dan penurunan jumlah uang beredar. Ya. Jadi kalau kebijakan fiskal dan kebijakan moneter itu tidak ada kaitannya dengan AS ya. AS kan supply itu, ada supply. Ya. Jadi pada saat pengeluaran pemerintah itu turun, maka harga demandnya naik. Kan gitu ya? Iya. Betul ya? Kemudian pada saat jumlah uang beredarnya turun, maka harga demandnya turun lagi, kan gitu. Oh, iya. Ya kan? Jadi AD-nya bergeser ke kiri, lalu AD-nya bergeser ke kiri lagi karena adanya penurunan penawaran uang. Terus dalam jangka panjang AS-nya akan menyesuaikan sesuai dengan AS jangka panjang, gitu Pak. Ya, tapi kan tidak nanti AD-nya turun lagi itu, AD3 turun sampai dengan berpotongan dengan AL long run jangka panjang itu. Iya. Jadi AD-nya kan naik pertama. Turun dua-duanya turun ya. Turun terus ya. Turun terus nanti lama-lama menyesuaikan dengan long run AS karena asumsinya menyesuaikan input, Pak. Ya, tapi kan langsung ke bawah lagi toh. Turunnya balik gitu. Ya. Gitu. Jadi nanti sama. Jadi turunnya 2 kali ya. Jadi adanya 2 kali. Ya, adanya turun 2 kali. Ya. AS-nya nggak berubah, AS-nya kan tetap itu. AS-nya satu tetap ya. Turun 2 kali sehingga keseimbangannya itu turun. Sehingga di sini ada penurunan harga tapi outputnya tetap. Iya. Itu ya. Terima kasih, Pak. Paham ya? Oke, terus lanjut. Dimulai dengan ekonomi berada potensial GDP, ada peperangan di Timur Tengah yang membuat harga energi naik secara temporaris. Lalu Bank Sentral mengekspan penawaran uang untuk mengakomodasi inflasi. Pada awalnya, perekonomian berada pada GDP potensial, yaitu pada IQ1,
dan equilibrium pada titik 1. Tetapi dikarenakan ada perang di Timur Tengah menyebabkan adanya peningkatan harga sehingga AS1 bergeser ke kiri menjadi AS2. Equilibrium 2 terbentuk dengan harga barang lebih tinggi dan output yang lebih rendah. Kemudian Bank Sentral mencoba menyesuaikan perekonomian dengan memperbanyak uang di perekonomian, membuat AD bergerak ke kanan menjadi AD2 sehingga equilibrium ketiga terbentuk dengan output yang lebih tinggi dan harga yang lebih tinggi, yaitu equilibrium 3 pada ini, pada AD2. Dalam jangka panjang, input akan menyesuaikan dengan tingkatan harga, sehingga AS3 akan terbentuk pada tingkatan harga yang lebih tinggi di level output yang sama. Harganya lebih tinggi, tetapi outputnya pada level yang sama. Oke, ya. Oke, itu ya. Jadi, outputnya sama, tapi harganya akan semakin meningkat ya. Oke. Oke, ABC sudah selesai ya. Oke. Oke, selesai ya. Oke, ini tak tambahan Yahya, mana Yahya. Oke. Oke, ada pertanyaan? Ya. Oke. Ya. Jadi ini pertemuan terakhir ya. Nanti sesuai jadwal. Nanti saya bagikan soalnya mungkin lewat Dina ya. Pada waktu UTS ya. Nanti kita lihat ya. Jadi jadwal kosongnya hari apa. Ini di jadwal apa enggak nih? Kalau yang di D4 ini di jadwal apa enggak ini? D3 ini. Ada jadwal ujiannya apa enggak ini? Din? Kemarin waktu UTS di jadwal, Pak. Jadwal ya? Iya. Nanti ada jadwalnya ya. Oke, nanti sambil nunggu jadwal ya, saya buat soalnya untuk saya berikan ke Dina ya. Jadi itu soalnya dari yang saya utarakan tadi ya, dari awal sampai dengan yang tadi berkaitan dengan pengangguran tadi. Beberapa sudah kamu jawab soalnya itu. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuannya pada hari ini. Ya, Anda belajar, semoga Anda sukses ya untuk menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang ada, baik untuk mata kuliah saya maupun mata kuliah lainnya. Oke ya, jadi selamat belajar sambil nanti menunggu ujiannya, jadwal ujiannya dan ujiannya. Oke, sukses selalu untuk Anda semua. Ya. Dan pada pertemuan hari ini saya juga mohon maaf kalau ada tutur kata saya yang salah yang tidak berkenan di hati Anda semua. Oke, sampai jumpa ya nanti pada ujian. Sukses selalu untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. ya.